Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat jadwal yang sekarang sedang berlangsung di kampus, hari ini tuh sedang berlangsung UTS. Karena sedang berlangsung UTS, jadi kalau saya karena memang senangnya, bukan senang sih ya, membuat mahasiswa untuk lebih fokus, jadi dikerjakannya take home buat artikel gitu. Nanti pun Anda bakal seperti itu dan tiap orang akan mendapatkan materi yang berbeda. Tapi pengkajiannya terhadap materi kurikulum, materi eh, perencanaan yang nanti terkait dengan secara mikro di lembaga pendidikan. Oke, eh, dalam eh, silabus yang saya kirim di grup sudah saya kirimkan. Jadi ini mata kuliah kita tujuannya apa? Selama satu semester ini kita akan ada beberapa pertemuan yang akan diisi oleh Anda dalam pengkajian tentang perencanaan pendidikan Islam. Ini topik intinya, saya mencantumkan di sini ada 12 topik inti. Dan 12 topik inti ini dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa dan disampaikan nanti setiap kali pertemuannya satu pertemuan satu. Tapi untuk tugas artikelnya nanti bisa lebih dari satu. Ya. Karena satu semester kita bagi menjadi dua sesi. Satu sesi sebelum UTS, satu sesi setelah UTS. Gitu. Nah, satu sesi sebelum UTS itu paling kita bertemu di eh, 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan karena kan sekarang sudah masuk pertemuan ketiga ya. Berarti eh, minggu depan itu pertemuan keempat dan seterusnya. Tapi kalau ngikut alur itu nanti akan terlalu lama untuk pelaksanaan apa ujiannya gitu. Jadi ini mungkin Anda harus tahu paling kita mentoleransi pertemuan tambahan setelah jadwal UAS itu adalah di 2 kali pertemuan setelah UAS. Lebih dari itu sebetulnya sudah over ya. Jadi maksud saya eh, jadi boleh jadi nanti pada saat pertemuan penampilannya tidak satu kelompok satu, tapi boleh jadi 2 atau sampai 3 orang untuk paparan tentang materi-materi yang sudah menjadi bagian gitu. Eh, ini yang pertama tentang pengertian ruang lingkup dan urgensi perencanaan pendidikan Islam. Nomor 2, landasan dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, proses perencanaan pendidikan Islam. Yang keempat, model dan metode perencanaan pendidikan Islam. Nomor 5, stakeholders dalam pendidikan Islam. Ini yang keenam, perumusan visi, misi, dan tujuan, perencanaan kurikulum, perencanaan tenaga kependidikan, perencanaan interaksi edukatif, 10 perencanaan lingkungan pendidikan, 11 perencanaan sarana dan prasarana, 12 perencanaan biaya pendidikan. Karena jumlah Anda ada berapa? 13, sementara di sini saya mencantumkan materinya 12, maka mungkin untuk eh, nomor 1 saya minta untuk dikaji oleh 2 orang ya. Pengertian ruang lingkup dan urgensi perencanaan pendidikan Islam. Nanti silakan saya serahkan ke PJ atau ke ketua kelas untuk menyusunnya sehingga nanti pada saat yang akan datang ini sebentar. Ini kalau ini tidak dipakai ya ini. Nanti ini sebetulnya untuk materi-materi yang sebelumnya memang. Oke, bentar. Ini referensinya. Oke. Nah ini. Ini contoh nih nomor 1, pengertian urgensi dan ruang lingkup perencanaan pendidikan Islam. Topik ini membahas konsep perencanaan pendidikan Islam, 2 strategi perencanaan pendidikan Islam. Nah, untuk karena diisi oleh 2 orang, maka yang satu ngomongin tentang konsep, yang nomor duanya atau orang keduanya ngomongin tentang strategi perencanaan. Jadi minggu depan tuh ada 2 orang ya untuk paparannya, presentasi. Kemudian untuk menyusun artikel, saya minta Anda untuk
eh, me- nanti akan saya kirimkan link untuk ini ya apa sebutnya tuh templatenya nanti akan saya kirim templatenya untuk Anda jadikan sebagai template jurnalnya ya. Template jurnalnya isinya dan lain-lainnya ada di situ. Oke. Kemudian yang kedua untuk penampilan kelompok dua ini nanti penyajinya di bawahnya ditulis siapa gitu. Nanti nomor tiga ini juga sama sampai dengan nomor 12. Tuh ini nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12. Ini pertemuan eh, pertama. Pertemuan pertama. Maksudnya untuk Anda dari satu semester kita penampilan ini 12 topik yang akan dibahas oleh setiap Anda. Boleh jadi tadi saya bilang satu pertemuan akan diisi oleh dua orang. Jadi artinya gini, minggu depan semua mahasiswa sudah selesai untuk artikelnya. Jadi jangan sampai punya pikiran, kan saya tampilnya juga masih lama. Nah, artikelnya bukan berarti harus lama juga. Maksudnya untuk persiapan dan agar ada rasa keadilan untuk yang kebagian pertama, biar dia tidak merasa dirinya yang menjadi korban di awal kan gitu, tapi semuanya sama-sama mengerjakan di waktu yang sama. Saya pikir itu fair ya, sehingga tidak ada lagi orang yang merasa saya kelompok satu tapi harus bikin duluan gitu. Dia enak masih lama tampilnya nanti gitu. Jadi tidak ada begitu ya, tidak ada begitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan dulu, boleh? Maaf Bapak sebelumnya. Ya, Tadi kami coba download ya apa yang Bapak kirim, ternyata pada nggak bisa semua Pak. Mohon kirim ulang coba Pak silabusnya. oh Nggak nggak bisa bisa. di-download Pak. Oh gitu. Mohon. Hmm, ini bisa deh. Bentar, bentar. Oh, pengunduhan gagal ya? Kenapa? Oke, saya kirim lagi deh. Bentar. Hmm, salah, salah. Eh, apa sih? Hmm, Bantu jawab. bentar. Ini saya kirim dulu Pak. Coba sekarang bisa nggak ya? Bentar, bentar. Coba sekarang dicek. Bisa nggak? Bisa kayaknya. Oke. Sudah bisa, Bisa Pak. Pak, sudah bisa Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Sok diisi bagian kelompoknya siapa aja. Eh, Nanti disesuaikan dengan ininya. Saya belum kirim juga ini ya, apa tentang penulisan itu. Ada sih filenya. Ya, saya kirim.
Terus saya kirim di grup tuh ya. Ini. Halo. Oke, tuh coba yang materi tentang menulis artikel dengan mudah itu sudah saya kirimkan. Mudah-mudahan jadi bahan yang minggu lalu saya sampaikan pada Anda. Gitu. Kemungkinan saya nanti akan berikan soal UTS-nya dari mulai sekarang biar Anda bisa melakukan kajian, diskusi dan juga pencarian bahannya dari mulai dari sekarang ya. Oke. Sudah dibuka itunya filenya? Coba kalau ada yang mau disampaikan boleh sebelum saya nanti masuk pada materi awal sebagai pengantar keseluruhan materi. Tidak ada. Izin Pak Ya, bertanya, silakan. ini terkait dengan pembahasan di topik tema perencanaan tenaga kependidikan Pak. Mm-mm. Di poin F, di sini ada rancangan peraturan tenaga kependidikan. Hmm. Yang dimaksud dengan rancangan peraturan di sini, apakah peraturan internal di lembaga pendidikan Islam yang akan kita terapkan atau seperti apa Pak maksudnya? Coba nomor berapa itu? Nomor 8 Pak. 8. Oh, itu sama. Siapa itu? Sebentar. Hmm. 8 itu rancangan peraturan demi tenaga. Oke, kalau ini saya menempatkan materi ini untuk Anda menyusun kira-kira untuk tenaga kependidikan yang dirasa perlu dilakukan di lembaga pendidikan harus seperti apa rancangannya. Jadi, contoh gini, kalau dalam apa ya, rekrutmen tenaga pendidik atau kependidikan itu kan pasti harus ada SOP, minimal ada aturan yang mengatur. Nggak boleh ngangkat sembarang orang, nggak boleh juga apa menunjuk siapapun orangnya hanya untuk menduduki jabatan tertentu. Nah, maksudnya gimana kira-kira rancangan dari peraturan tenaga kependidikan Islam ini ketika bicara tentang lembaga pendidikannya di lokasi dianya sendiri. Coba kalau misalkan lokasinya di tempat secara nasional atau contoh pegawai negeri gitu ya, itu kan aturannya sudah meluas, tidak hanya pada persoalan di dalam ya, tapi itu sudah eksternal. Jadi ini secara khusus di lembaga individunya. Saya mengatakan ini karena rata-rata kan kalau di lembaga pendidikan Islam rata-ratanya swasta ya. Nah, swasta ini kan kita perlu berikan mereka input tentang nilai-nilai kualitas dari pengelolaan lembaga. Salah satunya adalah ketika melakukan apa regulasi tentang tenaga kependidikan. Demikian. Bisa dipahami mungkin maksudnya? Oh, bisa-bisa Pak. Baik. Ada yang lain? Tidak ada atau masih tuing-tuing gitu? Kalau tidak ada, saya mungkin mau masuk dulu ke pengantar materi kita tentang perencanaan pendidikan.
Walaupun ini juga akan dibahas minggu depan, tapi saya minta pembahasan minggu depan itu lebih komprehensif lagi, ditunjang oleh referensi-referensi yang eh, qualified gitu ya, bukan bukan biasa-biasa gitu. Oke, saya coba bantu Anda dengan slide ini. Oke, tentang perencanaan pendidikan. Kalau ngomongin tentang perencanaan pendidikan, kita pasti bakal ngomongin dulu tentang perencanaan itu apa. Nah, dalam konteks ini kita akan menemukan banyak referensi untuk menjelaskan apa itu perencanaan. Kita akan boleh jadi akan menghabiskan waktu panjang hanya untuk menjelaskan tentang perencanaan itu kenapa penting. Kenapa juga perencanaan itu harus dibahas bahkan dalam konteks pendidikan. Maka kita perlu untuk memahami tentang dasar-dasar perencanaan sebelum kita masuk pada perencanaan pendidikan secara umum. Mudah-mudahan Anda tidak tidak merasa bosan karena bicara tentang manajemen pasti ngomongin perencanaan dulu, ya. Dan perencanaan itu kalau di kita di manajemen itu sudah menjadi satu mata kuliah khusus, ya. Oke. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang dasar-dasar perencanaan, maka kita coba masuk pada pemahaman yang lebih lanjut tentang pengertian urgensi perencanaan, tujuan dan rencana, bagaimana menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana, kemudian apa masalah kontemporer dalam persoalan perencanaan. Kita lihat di sini, berawal dari pemahaman tentang pengertian dan tipe perencanaan, urgensi dan perencanaan dan kinerja, kita akan masuk pada pengertian dan urgensi perencanaan. Kita lihat bahwa dalam konteks perencanaan itu adalah aktivitas manajerial yang utama. Kenapa? Karena pertama kali orang melakukan proses pengelolaan, proses manajerial itu dimulai dengan ketika dia melakukan proses perencanaan. Apa saja aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia masuk pada konteks aktivitas perencanaan? Yang pertama, mendefinisikan tujuan organisasi. Nah, termasuk dalam konteks perencanaan pendidikan, kita ngomongnya begini. Ada dalam konteks makro itu luas, besar. Ada dalam konteks meso itu sedang. Dan ada dalam konteks mikro itu kecil, kelembagaan di dalam. Nah, berbicara perencanaan itu, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah mendefinisikan tujuan. Tujuannya harus clear dulu. Ya. Yang kedua, aktivitas dari perencanaan adalah menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja dalam konteks pencapaian tujuan. Dalam konteks manajerial, tipe perencanaan itu ada dua, ada yang informal, ada yang formal. Anda bisa lihat di sini, yang informal itu tidak tertulis, fokus, biasanya jangka pendek, lalu spesifik untuk unit organisasi, karena biasanya kecil-kecil aja. Tapi kalau untuk urusan yang besar, dia sifatnya formal, tertulis, spesifik, fokus untuk jangka panjang, mencakup tujuan bersama bagi organisasi. Bahkan organisasi secara umum. Gitu. Contoh kalau Kementerian Pendidikan, berarti Kementerian Pendidikan secara umum. Kementerian Agama, berarti Kementerian Agama secara umum. Ya. Nah, kenapa kok rencana itu penting sih? Yang pasti karena dia punya signifikansi, dia punya urgensi. Urgensi pertama dari perencanaan adalah dia memberikan arah. Paling tidak ada target yang mau dituju. Ibarat kita lari, itu ada garis finish. Kalau Anda lari tapi nggak tahu garis finish, itu biasanya lari dari kenyataan. Karena tidak ada ujungnya. Tapi kalau ada ujungnya, kita tahu ada finishnya, berarti kita tahu nih, seberapa waktu yang kita butuhkan untuk mencapai itu, gitu kan? Kemudian apa saja yang menghalangi kita untuk mendapatkan itu,
kemudian siapa saja yang ingin mendapatkan itu, dan hambatan apa yang biasa didapatkan dalam konteks mendapatkan itu. Jadi semuanya terukur. Tanpa perencanaan, departemen atau perorangan, maksudnya organisasi kecil ataupun juga orang per orang, harus bekerja lintas tujuan. Lintas tujuan itu berarti nggak jelas tujuannya mau ngapain. Karena orang nggak menetapkan target. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, istilah tujuan itu kan disebut juga dengan objektif. Objektif itu tujuan dan sasaran. Di samping juga penyebutannya ada objectives, ada aims, kemudian ada lagi purpose, tujuannya gitu. Nah, itu. Nah, tentu ketika berbicara tentang agar tujuannya adalah memberikan arah, sehingga tujuannya secara efisien bisa tercapai. Nah, yang kedua, ketika bicara manajer dan non-manajer, ketika dia memahami rencana, maka mereka dapat mengkoordinasikan kegiatannya. Kalau tujuannya organisasi, maka dia harus bisa bekerja sama. Kalau tujuan untuk organisasi, maka kegiatannya harus bisa melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Ibarat gini deh, Anda mau ke minimarket belanja. Kalau Anda nggak punya daftar tujuan mau beli apa, itu biasanya barang yang nggak penting aja dibeli. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Yang barangnya kita sudah punya, dibeli lagi. Gitu. Saking kita nggak ada tujuan. Gitu. Ini akibat dari kita tidak menetapkan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita targetkan. Jadi day by day itu harusnya target itu harus dimulai. Jadi tujuan besar itu bisa dicapai dengan kita mengerjakan day by day, hari per hari. Jadi kalau hari per harinya saja kita tidak menetapkan tujuan, ya jangan ngomongin kita rencana yang akan datang 10 tahun, 5 tahun yang akan datang. Bullshit. Oke. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Memberikan arah. Ya. Urgensi perencanaan itu adalah mengurangi ketidakpastian. Adakah hidup ini yang pasti? Hakikatnya tidak ada. Semuanya tidak pasti. Bahkan yang sudah direncanakan pun itu sesuatu yang tidak pasti. Loh, kok bisa gitu? Katanya direncanain. Kok tidak pasti? Ya tidak pasti tercapai. Boleh jadi nggak tercapai. Nah, sekarang ketika bicara ketidakpastian, pada saat Anda menetapkan tujuan, paling tidak Anda sudah mengurangi resiko untuk keluar jalur dari apa yang Anda ingin capai. Perencanaan akan mendorong para manajer, para pimpinan untuk memandang ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan mengembangkan respon yang tepat. Anda tahu respon itu apa maksudnya? Respon itu artinya bagaimana cara kita menjawab realitas. Itu respon. Kalau orang yang tidak memiliki respon yang positif, maka dia akan selalu parno, bahasanya paranoid, merasa ketakutan, dan ketakutannya itu sebetulnya tidak beralasan. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan, gitu. Karena dia tidak menetapkan rencananya. Gitu. Yang kedua, meskipun perencanaan tidak dapat menghilangkan ketidakpastian, seorang manajer, seorang pimpinan akan tetap melakukan perencanaan sehingga mereka dapat merespon dengan efektif. Tujuan jangka panjang saja perlu direncanakan. Kenapa? Karena kita akan menyelesaikannya dari hari ke hari. Dan ketika hari ke hari itu terus kita lalui, maka sedikit banyaknya rencana kita itu akan terrealisasi. Tinggal apakah apa yang kita kerjakan itu direncanakan atau tidak. Itu yang kedua. Mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan dan kekosongan. Oh, ini penting banget nih. Ketika orang bicara efisiensi, hakikatnya kan itu bicara tentang bagaimana menghemat
meminimalisir pengeluaran yang sifatnya konsumtif untuk sesuatu yang lebih produktif. Gitu. Ketika orang itu menggunakan perencanaan dan dia lakukan, maka apabila aktivitas kerja dikoordinasikan sesuai rencana, kecil kemungkinan ketidakefisienan itu akan muncul. Ya. Kenapa? Karena kita sudah antisipasi. Bayangkan oleh Anda, ini contoh nih, yang mau kawin atau yang sudah pernah nikah, tahu pasti. Itu sekarang tuh biaya mahal tuh. Anda tahu, yang namanya akad nikah nama boleh jadi dengan ukur 1 gram emas berarti 600.000 lah, selesai sebenarnya mah sah. Itu paket irit ya, paket hemat. Tapi yang bikin mahalnya itu apa? Sewa gedung, sewa prewedding, sampai kebakaran kan ada tuh, prewedding kebakaran itu ada. Kemudian ada lagi catering. Waduh. Belum lagi ada lagi ini souvenir. Fish. Belum lagi hajat ngundang penceramah kondang. Bayarnya 15 juta. Padahal ceramahnya cuma 1,5 jam. Gitu. Dan yang paling heboh adalah kenapa kita melakukan itu? Itu dalam rangka menutup mulut-mulut netizen. Mulut-mulut tetangga-tetangga yang suka ngomongnya pedes seperti pedesnya level 12 Maici. Lebih pedas malah. Ekstrim. Jadi kalau kita tidak fokus pada tujuan, maka kita akan lebih fokus justru pada hal-hal yang sifatnya artifisial, tambahan-tambahannya doang. Makanya saya suka mikir gitu ya. Kalau saya menikahkan anak, jangan-jangan saya nggak bakalan acara rame-rame gitu-gitu dah. Mungkin yang biasa-biasa aja, nanti duitnya lebih baik dipakai buat bekal dia aja, buat beli rumah atau nyicil tanah kayak apa kayak daripada dibeakin ke catering, kemudian gedung. Itu sewa gedung itu bisa nyampe 8 juta satu hari. Itu aduh, saya suka mikir gitu. Dapat 8 juta tuh susah loh. Sekarang kita buang hanya untuk biar kelihatan wah gitu. Nah, kalau cara pandang ini Anda tetapkan jadi tujuan, maka Anda akan jor-joran tuh ngeluarin duit. Bahkan ada bahasa biar tekor asal kesohor. Bayangin. Anda ngerti kan istilah biar tekor asal kesohor? Duitnya banyak keluar pun tidak masalah. Yang penting saya terkenal. Yang penting elektabilitas naik. Atau elektoral naik. Kalau sekarang kan lagi zaman elektoral. Mengerikan itu. Urgensi perencanaan yang keempat adalah dia menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. Maksudnya gimana, Pak? Gini. Setiap kita itu harus bisa mengendalikan diri. Kalau kita jadi diri kita, maka kendalikanlah diri kita. Kalau kita jadi anak buah, maka pimpinan kitalah yang mengendalikan kita. Dalam konteks direktifnya atau perintahnya. Ketika manajer itu melakukan perencanaan, maka sebetulnya dia sedang mengembangkan tujuan dan rencana yang jelas. Ketika mereka melakukan pengendalian, mereka melihat apakah rencana itu telah dilaksanakan atau tujuannya terpenuhi atau tidak. Artinya pengendalian itu bukan dalam konteks dikendalikan dalam artian negatif ya, tapi maksudnya bahwa si pimpinan itu bisa memastikan apakah ini sudah sampai berapa persentasenya. Jadi ketahuan progresnya, karena kita kendalikan. Bayangkan kalau kita tidak ada pengendalian, orang melakukan apa saja, loss aja begitu saja. Dan itu yang paling dikhawatirkan terjadi. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada perencanaan, maka tidak akan ada tujuan yang akan digunakan untuk mengukur dan evaluasi dari usaha yang kita lakukan. Iyalah, mau mengukur apanya? Ibaratnya benchmark terhadap apa gitu lah, kitanya juga nggak punya tujuan. Ya. Jadi Anda mengukur sukses diri Anda, hakikatnya
tanya, sebetulnya Anda sudah punya rencana dalam hidup Anda itu sudah sampai di mana? Apakah semuanya itu sudah Anda dapatkan atau sudah Anda lalui atau tidak? Kalau belum, berarti Anda belum sukses dalam konteks mengukur sesuai dengan tujuan Anda sendiri. Nah, bagaimana hubungan perencanaan dan kinerja? Ketika bicara perencanaan formal, itu bakal terkait dengan keuntungan yang lebih tinggi dan pengembalian aset. Kemudian, ada juga lingkungan eksternal dapat mengurangi dampak dari perencanaan kinerja. Dan ini perencanaan dan kinerja itu, kualitas perencanaan dan pelaksanaan itu berpengaruh terhadap kinerja. Jadi, jangan salah. Yang membuat orang bergairah itu salah satunya karena orang tuh tahu tujuannya. Dan semua itu karena orang tahu rencana apa yang sedang disusun. Jadi Anda itu pasti akan bergairah dalam melaksanakan tugas keseharian jika Anda tahu bahwa yang Anda kerjakan ini ada tujuan yang di situ kepentingan Anda akan tersantuni. Ketika tidak ada gambaran bahwa yang Anda lakukan itu akan mendapatkan sesuatu yang menurut Anda baik ataupun memuaskan Anda, maka Anda tuh akan bekerja apa adanya. Bahkan saran saya, lebih baik Anda keluar dari tempat itu, cari tempat lain yang bisa menghargai diri Anda atau bisa menghargai potensi yang Anda miliki. Karena apa? Orang yang tidak punya perencanaan yang jelas, dia hidup di mana saja, itu ibarat jerapah dengan kemampuan pemboloknya yang bisa menyimpan air sampai ratusan liter, mata dengan bulu mata yang bisa menepis debu-debu di padang pasir, kemudian mempunyai kaki yang panjang, kemudian di kaki itu dia ada buntalan yang hebat itu untuk bisa berlari cepat di padang pasir. Tapi apalah gunanya semua potensi yang dimiliki itu kalau bukan jerapah, unta. Kalau unta itu bukan tinggal di padang pasir, tapi di zoo apa ya? Kalau taman binatang, ngapain di kebun binatang? Berarti potensi hebat itu tidak ada apa-apanya. Gitu. Nah, maka merencanakan secara formal perlu digunakan selama beberapa tahun sebelum perencanaan mulai mempengaruhi kinerja. Jadi kalau Anda hari ini berharap memiliki gairah dalam hidup, mungkin salah satunya Anda perlu melakukan redefining terhadap tujuan dan mengubah sedikit rencana dengan taktik yang lain sehingga target Anda bisa tercapai. Gitu. Nah, rencana dan tujuan. Apa elemen dari rencana? Komponen apa saja yang ada dalam rencana? Lalu jenis-jenis tujuan itu apa dan bagaimana tentang jenis-jenis rencana? Kita lihat satu-satu. Tujuan, goals atau sasaran, objektif, dia pasti berorientasi pada hasil, ya. Hasil atau target yang diinginkan oleh individu. Jadi sehebat apapun usaha Anda, kalau belum tujuan tercapai berarti targetnya belum dapat. Walaupun Anda udah mencek sudah nama, walaupun effortnya tinggi gitu, tapi belum berhasil berarti belum selesai. Ya. Nah, yang kedua, elemen perencanaan itu selain goals itu apa, dia memberikan kriteria terhadap hasil kinerja yang diukur. Kalau Anda tahu pejabat sekarang itu ada yang disebut dengan Perkin. Perkin itu artinya perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja ini adalah deal-dealan antara seorang yang dilantik dengan pimpinan. Nah, deal-dealan itu pasti ada indikator kinerja utama. Dan indikator kinerja utama ini adalah tujuan dari kinerja itu sendiri. Jadi,
dia akan memberikan kriteria. Jadi Anda itu disebut memiliki kinerja baik jika Anda bisa memenuhi kriteria-kriteria ini. Dan itu kriterianya minimal. Seperti contoh nih, saya berikan ilustrasi. Rektor UIN Bandung, Prof. Mahmud ya, bukan yang sekarang, yang sebelum yang ini. Sebelum yang Prof. Rosihon. Tahun 2021, 2022, 21 ya, 2021 kali, beliau waktu itu melakukan rapat senat sidang terbuka untuk pengukuhan guru besar. Waktu itu berapa ya? 13 kalau nggak salah. 2021. 2022 naik jadi 16 kalau nggak salah. 14, sorry. 13, 12 ke 14. 2023 itu jadi 20. Ketika pelantikan guru besar. Dia melantik guru besar. Sampai 3 kali berturut-turut mendapatkan rekor muri untuk selevel PTKIN panen guru besar. Pertanyaannya, kenapa itu disebut prestasi? Karena target minimalnya terlampaui. Jadi tujuan dan sasarannya sudah dilampaui. Maka itu jadi prestasi. Bahkan itu jadi distingsi akhirnya. Distingsi itu pembeda. Nah, hal inilah yang kemudian perlu dijadikan sebagai gambaran tentang pentingnya kita untuk mengetahui tentang pentingnya dari rencana itu sendiri. Jadi nggak boleh kita meremehkan tujuan ataupun juga rencana. Kalau rencana nih, plans, dia merupakan dokumen untuk menguraikan bagaimana tujuan itu akan dicapai. Paling tidak ada gambaran rinci apa sebetulnya yang mau dicapai oleh kita. Nah, rencana ini meliputi apa saja alokasi sumber daya, jadwal, tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Artinya di sini kita juga akan melihat bahwa elemen dari perencanaan ini sangat penting untuk ditetapkan di awal sebelum semuanya dilakukan. Dan yang paling penting, kita terlibat dalam penyusunan. Jangan hanya sebatas menerima hasil. Jenis-jenis tujuan apa saja? Mungkin bisa masuk pada tujuan keuangan, financial goals, atau tujuan strategis, strategic goals, atau tujuan yang dinyatakan, state goals, atau tujuan yang sebenarnya, real goals. Setiap kita itu dalam sebuah perencanaan pasti ada maksud dan tujuan. Pasti nanti ada pertanyaan, naon bedana maksud dan tujuan? Maksud dan tujuan. Maksud itu keinginan, tujuan itu yang ingin dicapai. Gitu. Nah, ketika kita lihat jenis-jenis dari rencana, types of plan, karena kita ngomongin tentang perencanaan. Berarti di dalam perencanaan itu sudah ada yang namanya tujuan, ada juga rencana. Lihat, types of plans, ada breadth, ada time frame, specify, ada frequency of use. Ini adalah hal-hal yang menjadi penjelasan tentang kenapa kita penting ngebahas tentang rencana. Bahwa breadth itu harus strategik, dia long term, directional, single use. Ini tinggal dibaca saja. Tipe-tipe ini memiliki ciri khas masing-masing. Tidak bisa semuanya dikerjakan dalam waktu yang sama untuk sakit yang sama. Itu nggak bisa. Ya. Jadi pasti akan ada kasus-kasus tertentu yang berbeda satu sama lain. Nah, jenis rencana ini ada yang berdasarkan jangkauan, grade tadi. Ada yang disebut dengan rencana strategis, ada rencana operasional. Nah, ini juga ada dalam penjelasan tentang apa ya, yang sekarang sedang ramai di kurikulum Merdeka, Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Ini bahasa operasional ini ada istilah kurikulum operasional kan, yang harus dibuat oleh lembaga pendidikan dalam rangka mengukur tingkat kesiapan
lembaga dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Gitu. Strategic plans. Apa itu? Rencana yang ditetapkan oleh seluruh organisasi dan menetapkan tujuan ke seluruh organisasi. Itu dimulai dari bawah. Ketika semua organisasi bisa menyusun apa tujuan keseluruhan dari organisasi itu, bahkan nanti dari semua kementerian itu dikumpulkan dalam satu wadah contohnya, maka itu akan menemukan bentuk operasional yang seharusnya harus dilakukan. Oke, rencana operasional itu apa? Rencana yang meliputi area operasional tertentu dari sebuah organisasi. Jadi hanya bagian tertentu saja. Contoh, seperti perusahaan Bakri. Anda tahu Bakri? Dia itu banyak di kayak sawit itu ya, tembaga kayak gitu. Tapi ternyata juga dia pernah melakukan bisnis, yang bisnisnya itu bisnis tambang, dan tambangnya memberikan cukup banyak keuntungan, ya, sehingga keberadaannya itu sedikit banyak diakui. Gitu. Apalagi dia sering mengeluarkan CSR-nya. Wah, udahlah, pasti terkenal. Itu dilihat dari rencana dalam jangkauan. Kalau rencana dalam konteks kerangka waktu, ada jangka panjang, ada jangka pendek. Menurut spesifisitasnya, spesifik atau tidaknya jadi rencana itu, ada yang specific plans, ada directional plans. Kalau specific plans, berarti rencana yang didefinisikan itu tidak jelas dan tidak memberi ruang bagi interpretasi. Pokoknya kitu, pokoknya gawean, yes. Ada di antara kita mungkin para pejabat yang memang punya karakter begitu, ya. Sementara kalau directional plans, rencana yang fleksibel dan memberikan panduan umum. Berarti apa? Ya, artinya komponen dari lembaga pendidikan itu mencoba untuk memahami bahwa rencana itu bisa kita tangkap ketika pimpinan kita sedang ngomong secara umum. Nanti ketahuan itu kan di sini ada sejarah untuk dia bisa berkembang lewat jalur begitu. Kemudian jenis rencana berdasarkan frekuensi dari penggunaan. Ada yang rencana sekali pakai, ada yang rencana siaga, standing, terus-terusan. Gitu. Rencana satu kali yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan untuk situasi yang unik. Salah satunya nih, sebelum ada apa sih ya? Waktu dulu COVID Anda tahu itu yang dicolokin itu apa? Kayak Swab. swab ya, swab sama PCR. Nah, PCR. Itu kan karena menyangkut masalah kesehatan, memang secara penggunaan kalau sudah dipakai dibuang. Bahkan membuangnya pun itu ada khusus gitu, membuang sebutnya sampah medis. Tapi bagi orang-orang tertentu, dan ini yang paling kita khawatirkan, dia jadikan itu sebagai obat palsu. Jadi dia diracik deh sehingga gitu. Bahkan sampah-sampah PCR atau swab yang sudah dipakai, itu dipakai ulang coba. Udah kotor, dipakai lagi, tinggal bersihan itu ya. Oh, gila. Dan itu sekali pakai aja, selesai. Nah, rencana juga begitu ada. Hanya untuk tercapai, sudah. Gimana nanti? Lanjutkan ada yang lain. Makanya kalau saya ingin mengatakan pada Anda, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk kita bisa berkembang dengan cara kita. Kebiasaan kita adalah karena kita mengukur seberapa besar yang kita tinggalkan. Itu aja persoalannya. Gitu. Ya. Bagaimana menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana? Ini menarik. Menetapkan tujuan serta mengembangkan rencana. Bahwa pendekatan
kita harus tahu tentang pendekatan dalam penetapan tujuan, yang pertama. Yang kedua, tahu bagaimana mengembangkan rencana. Dan yang ketiga, pendekatan apa yang bisa digunakan terhadap perencanaan. Ini juga ada menjadi bagian dari kelompok tertentu untuk membahas. Ini pendekatan penetapan tujuan. Bisa berdasarkan traditional goal setting. Goal setting. Goal setting. Apa goal setting? Setting itu apa ya? Nyeting goal tujuan. Jadi nyeting tujuan. Tujuannya ditetapkan. Manajer puncak itu menetapkan tujuan yang diteruskan ke tingkat bawah organisasi dan menjadi sub tujuan bagi setiap area organisasi. Kalau hari ini presiden adalah Jokowi, kemudian punya menteri agama Yakut Khalil Qomas, menteri agama punya regulasi terhadap kementerian-kementeriannya, kepada badan-badannya, kepada yang lain-lainnya, bukan apa ya, bukan kaleng-kaleng gitu. Tapi ketika pimpinannya tidak menetapkan tujuan yang tepat, maka sebagaimana hebat ada orang di lembaga kita nggak anggap itu potensi besar. Gitu. Makanya menetapkan tujuan tradisional itu menjadi penting. Kenapa? Karena kita pasti akan ketemu dengan level dari tujuan-tujuan kita. Ada manajemen puncak, manajer divisi, manajer departemen, ada tujuan individu karyawan. Wayah, nak, siap menetapkan tujuan. Karena apa? Di goal setting itu pasti di awal. Biasanya goal setting itu awal tahun biasanya. Ya, kalau awal tahunnya Januari, biasanya goal setting sudah di bulan Desember awal atau November akhir. Itu sudah harus running. Menetapkan tujuan tradisional akan melahirkan means and change, yaitu jaringan tujuan yang terintegrasi di mana pencapaian tujuan pada satu tingkat berfungsi sebagai perantara atau mencapai tujuan atau akhir pada tingkat berikut. Itu yang terkait dengan pendekatan dalam penetapan tujuan. Ada juga berdasarkan Management by Objectives atau MBO. Yaitu apa? Proses penetapan tujuan yang disetujui bersama menggunakan tujuan tersebut untuk mengevaluasi kinerja dari kalian. Oke, sementara itu dulu sebelum saya lanjutkan ke tahap lain, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada? Adakah? Nah, ini ketika bicara manajemen by objectives, artinya manajemen berdasarkan atau menurut tujuan, ini maka akan lahirlah langkah-langkah untuk mencapai itu. Sebetulnya ini sudah jadul banget ya MBO itu. Tapi yang nggak apa-apa sebagai sebuah organisasi yang perlu mendapatkan asupan energi dan juga vitamin yang bagus, kayaknya penjelasan ini bakal relatif lebih baik. Menetapkan tujuan dan strategi organisasi untuk keseluruhan formulasikan sampai keberhasilan pencapaian tujuan diperkuat dengan penghargaan berbasis kinerja. Langkah-langkah semua ini bisa dilakukan dalam konteks kepentingan bagaimana manajemen by objectives itu dilakukan. Disebut tujuan yang baik itu ada karakteristiknya. Nah ini karakteristik. Satu, ditulis dalam istilah hasil dan bukan tindakan. Nah ini bukan dalam bentuk bukan tindakannya, tapi hasilnya apa? Seperti terwujudnya siswa yang, nah itu hasil sebetulnya, bisa hasil. Dapat diukur dan dapat dikuantifikasi untuk memudahkan orang melakukan riset pada Anda secara kualitatif. Itu karena kita sudah pernah melakukan riset kualitatif. Gimana kalau ternyata dia belum dua-duanya? Ya nggak apa-apa, satu aja dulu mana yang bisa kita kerjakan gitu. Ya. Yang penting dapat diukur, kemudian jelas sebagai kerangka waktu, waktunya jelas, sampai kapan gitu. Menantang namun dapat dicapai, dicatat, dan dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi yang memerlukannya. Itu karakteristik tujuan yang baik. Jadi tujuan organisasi itu perlu disosialisasikan, perlu dilakukan pendalaman, perlu mendapatkan apresiasi, perlu mendapatkan, bahasa kita sekarang itu,
respons dari masyarakat dalam hal ini mungkin dia sebagai kajian publik dia harus diuji publik gitu. Oke, bagaimana tahapan untuk menetapkan tujuan? Pertama, review misi atau tujuan organisasi. Yang kedua, evaluasi sumber daya yang tersedia. Mana orientasinya mau kemana? Makanya ya Kang di Beleneng ya. Coba saya selalu menyarekan lah gitu, kepada orang-orang yang kalau berorganisasi itu biasanya tukcing, dibentuk cicing, beres dilantik nggak ada pergerakan apapun. Nah itu boro-boro mikiran tujuan organisasi lah, dianya juga tidak paham organisasi kalau begitu ya. Kedua, mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Paling tidak kita kalau mau perang itu harus tahu seberapa besar kekuatan dari pasukan kita. Kalau kita tidak pernah mengecek itu, ya nanti akan kalah oleh orang dengan kekuatan yang sedikit tetapi daya dorongnya kuat. Langkah penetapan tujuan yang ketiga adalah menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain. Ini kita harus minta juga orang lain untuk menceritakan kira-kira kalau sudah seperti ini harus seperti apa. Gitu. Oke, saya pikir itu dulu yang bisa disampaikan. Kalau misal ada yang mau didiskusikan, silakan. Slide-nya masih ada 8 lagi, tapi nggak apa-apa. Silakan. Saya mau bertanya mungkin Pak. Oke. Ya. Kalau tadi di yang menentukan tujuan ya Pak ya, apakah tujuan itu harus melihat dulu sumber daya yang ada, baru kita menetapkan sebuah tujuan dalam sebuah organisasi atau lembaga gitu ya, atau kita tetapkan tujuan dulu gitu, baru setelah itu mengevaluasi sumber daya manusia yang ada itu seperti apa? Misalnya ya. Ya, prinsipnya dua-duanya bisa dipakai. Tergantung Anda seleranya suka yang mana. Gitu. Karena itu balik lagi, sebetulnya goalnya itu tuh kayaknya nama. Cuma caranya aja yang beda gitu. Dan setiap orang tuh punya style masing-masing untuk menunjukkan siapa dirinya. Kalau Anda merasa nyamannya justru ketika beli dulu terus dipakai, berarti bayar dulu dong. Beres urusan. Tapi kalau Anda, nantilah ini mah kan menikmati dulu sunset, contohnya lomo, jadi nantinya itu bukan. Jadi orang menentukan tujuan bisa dari ketika dia melihat suasana sekitar, atau mungkin karena aturan itu sendiri. Demikian Bu. Intinya mah mau dilamakan, mau ditidakkan, urusannya bukan urusan orang lain, urusan diri. Ya. Oke. Sebentar saya mau ngambil HP dulu, saya belum ngabsen ini, sebentar ya. Silahkan lanjut Pak Haikal. Ya boleh, boleh. Kata Bapak tadi yang tadi 12 materi itu nanti dibuat artikel ya atau gimana sih tadi? Ya, dibuat artikel. Oh, dibuat artikel. Terus kalau yang buat nanti UTS? Ya, gimana? Ini Pak untuk tugas. Yang 12 itu dibuat artikel dan dipresentasikan seperti itu. Ya, disiapkan PowerPoint-nya juga. Berarti pengumpulan artikelnya semua minggu depan ya Pak ya? Ya, betul, minggu depan. Oh iya Pak. Biar ada rasa keadilan untuk mereka yang kebagian pertama. Toh ngejatuhin nama bareng. Gitu.
Oke, mungkin ada yang mau sharing tentang materi ini mungkin dalam organisasi atau dalam Anda bekerja atau mungkin Anda punya pengalaman yang bisa berbagi dengan teman, boleh? Saya Pak, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak, eh, mungkin bukan di tempat kerja saya ya, di tempat kerja yang lain gitu. Tapi saya pernah mendengar bahwa di salah satu organisasi di mana mereka itu, maksudnya yayasannya, karena kan yayasannya itu menentukan tujuan yang tadi tujuan yang tidak bisa dirubah. Jadi kalau sudah seperti itu, menurut yayasan ya sudah gitu tidak bisa diubah. Nah, dan itu berdampak terhadap SDM-nya Pak. Jadi banyak yang SDM-nya itu keluar, bahkan bukan keluar, dikeluarkan secara tidak hormat lah begitu ya Pak. Sehingga karena menurut mereka bahwa guru tersebut atau SDM tersebut tidak mengikuti tujuan yang ada di sekolah tersebut seperti itu. Padahal sudah ada ikatan kayak sertifikasinya gitu kan, kayak seperti itu. Dan guru SDM tersebut sudah lama mengajar di situ gitu, di suatu yayasan itu. Apakah tujuan seperti itu memang hal yang lumrah atau seperti apa gitu Pak? Sampai banyak kasus yang seperti itu, apalagi di yayasan-yayasan yang memang di bawahnya kan banyak itu keluarga kayak gitu lah Pak. Mungkin kayak gitu Pak yang saya ingin tanyakan gitu tentang tujuan itu tersendiri. Mungkin ada pengalaman yang lain juga, boleh menjawab itu semua. Ada? Ayo para pemilik yayasan. Nggak apa-apa, yang jadi karyawan di yayasan juga ngomong aja. Ya, pertama itu bukan hanya jadi problem, tapi justru itu jadi kendala utama sebenarnya. Saya mengamati yang jadi repot itu adalah ketika mindset kita itu tidak mengalami pergeseran. Mindset apa maksudnya? Mindset bahwa sekarang gini deh, adakah kewajiban masyarakat untuk membuat lembaga pendidikan? Ada nggak? Secara regulasi, masyarakat wajib membantu pemerintah mendirikan lembaga pendidikan. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Ada. Artinya, pemerintah tidak pernah mengeluarkan regulasi apapun, kecuali bahwa ada kewajiban negara untuk hadir dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya dengan menyediakan lembaga pendidikan yang gratis dan lain-lain. Oke. Nah, ketika ada masyarakat yang mau mendirikan lembaga pendidikan dengan payung hukum yayasan, maka sebetulnya itu bukan sesuatu yang harus bertepuk dada bahwa Anda mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak usah. Karena ujung-ujungnya apa? Anda bukan mengurangi beban pemerintah. Tahu nggak? Nambah beban pemerintah. Dari mana bebannya? Dulu, orang-orang yang mendirikan lembaga pendidikan sebelum tahun 2005, saya bisa pastikan bikin lembaga pendidikan itu estuning. Aduh, estuning itu apa ya sebenarnya Indonesia? Aslinya, itu tidak pernah berharap dia mendapatkan feedback duit dari pemerintah. Ya. Tapi lembaga pendidikan yang lahir setelah tahun 2005, sepengetahuan saya, mereka ada angen-angen dapat duit, bos. Hitungannya per orang dapat berapa dikali berapa gitu. Jadi kalau ditanya, kenapa bikin lembaga pendidikan? Ya kita mah sekarang ngemodal aja. Nanti bikin beli tanah dulu, terus ngebangun dulu. Nanti bangunannya pagi-pagi kita bisa pinjam, siangnya buat dunia. Itu kan ada manfaat juga. Nanti
dapat duit juga nanti kalau udah 1 tahun berjalan, atau bahkan sebelum 1 tahun juga kita udah punya siswa kita nanti bisa diajukan untuk mendapatkan BOS. Jadi nanti dari operasional dari situ. Kalau itu yang terjadi, maka banyak orang yang akan numpang hidup di lembaga pendidikan. Nanti ujung-ujungnya ketika sudah besar, dia menganggap milik sendiri kan. Nah, ketika milik sendiri, dia nggak nganggap kualitas itu lagi penting. Dia nggak nganggap lagi sesuatunya harus pakai manajemen, boro-boro pakai SOP, boro-boro kualitas yang dikejar. Yang ada, gimana caranya sebesar-besarnya lembaga ini menguntungkan saya untuk saya bisa bertahan hidup. Ketika ada orang-orang yang tidak siap dengan sesuai keinginannya, ditendang. Itu kasusnya begitu. Ketika orang contoh nuntut gaji, contohnya. Ini kenapa gajinya kok dibayar sedikit, padahal kan ini duit pemasukan banyak dari A, dari B, dari C. Dipecat. Kasih pesangon, selesai urusan. Dan itu sering terjadi. Makanya ada istilah, lain lembaga swasta mah mending keneh boga sorangan. Kalau punya lembaga pendidikan swasta mah lebih baik punya sendiri. Kenapa? Nggak bakal ada yang ngusir. Makanya saya kasih tahu Anda, kalau secara manajerial dibandingkan lembaga pendidikan negeri yang di bawah pemerintah, sebetulnya lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh masyarakat adalah lembaga yang paling rasional, dia bisa mencapai puncak kualitas tertinggi. Anda tahu kenapa? Karena bebas dikendalikan oleh yang punya atau owner. Tapi seberapa banyak dari lembaga pendidikan swasta yang hebat berkualitas dibandingkan dengan la mutu wala yahya, tidak bermutu dan tidak ada biayanya. Lebih banyak yang tidak bermutu dan tidak ada biaya. Apalagi ketika lembaga pendidikan swasta seperti sekolah itu dia harus berhadapan dengan sekolah baru. Itu ada perebutan siswa tuh, ya. Wah, bahkan ada juga nih pencarian siswa yang tidak sehat. Kalau sanawiyah lembaga kita datang ke SD sekitar, nanti ngomong ke kepala sekolahnya, Pak, nanti per orang, per kepala nanti dapat 100.000, Pak, per kepala dapat 1 juta, Pak. Sudah jualan kepala itu. Saking bersaing. Kenapa? Karena yang dijual bukan konsep. Yang dijual bukan kualitas yang mumpuni. Tapi yang dijual, ya saya harus banyak siswanya. Jadi efek dari situ, jadi kalau saya sih mindset tadi ya, itu ngefek karena pemberdayaan SDM, ngefek karena pengelolaan keuangan, ngefek juga karena kinerja guru, ngefek segala-galanya. Dari mindset. Oke, begitu ya, Mas Nak. Mudah-mudahan tidak puas ya. Jadi mungkin ada pengalaman juga Anda yang lebih pahit daripada yang saya omong. Ya Pak, memang kebetulan Bapak saya pernah dikeluarkan secara tidak hormat seperti itu gitu. Bapak saya sedang mengajar di sekolah, surat disampaikan ke rumah gitu. Itu surat pemberhentian. Jadi karena memang di bawah yayasan, jadi ya lumayan berdampak apa gitu. Oke. Jadi setiap kita itu kalau gini ya, kalau di lembaga pendidikan negeri, sepeser rupiah pun yang Anda keluarkan itu harus ada hitungannya. Kalau swasta, ya mohon maaf, kalau untuk laporan dia harus rapih lah, biar orang percaya dia dikasih lagi kan. Tapi lamun dia bikin biasa-biasa aja, tetap bisa berjalan. Makanya kalau lembaga pendidikan swasta itu, kalau ownernya hebat, berpikir maju, pasti jadi hebat. Tapi kalau ownernya berpikirnya sebatas gimana caranya numpang hidup, pada susah kalau udah gitu. Karena orang itu apa ya? Bahasa saya gini. Semua kita itu di hadapan duit
agamanya sama. Gitu. Mau kiai, mau ustadz, mau ajengan, mau doktor, mau profesor, ya serualah harapan duit mah. Agamanya sama gitu. Karena apa? Karena ujian kepemimpinan itu adalah cara paling efektif untuk mengetahui karakter seseorang. Bahasanya gini, kalau you pengen tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Maka you bakal tahu bagaimana karakter dia tentang duit, karakter dia tentang waktu, karakter dia tentang kepemimpinan, karakter dia tentang entrepreneurship. Ketahuannya dari apa? Ketika dia sedang menjabat atau sedang berkuasa. Ngujinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan jadi makin nanti bisa dikembangkan dalam diskusi pada materi-materi lain. Karena di perencanaan ini Anda harus tahu bahwa kita akan berhadapan dengan skenario besar pendidikan. Yang kalau kita bukan orang yang bisa merencanakan dan tahu tentang sesuatunya, maka kita akan terlewat dan tergilas oleh zaman. Saya pikir itu saja dulu mungkin yang bisa disampaikan. Sambil Anda silakan searching materi-materi yang pernah saya sampaikan. Kemudian yang paling penting juga dari semuanya adalah baca itu tentang menulis artikel itu mudah. Sebetulnya nggak mudah juga sih. Kalau nggak dikerjain mah tetap aja susah. Ya. Kalau dikerjain pasti bisa. Karena apa? Karena nggak ada ilmu yang ditutupi. Kalau saya itu semuanya dibuka. Yang penting Anda punya karakteristik untuk mau menulis. Saya akan kirim template dan linknya untuk jadikan sebagai acuan. Oke, acuan. Oke, itu saja mungkin untuk sementara. Silakan Anda diskusi di kelas untuk masalah penentuan materi pertama, kedua, ketiga sampai ke-12. Nanti mohon saya minta untuk di-share di grup untuk saya jadikan sebagai data. Ya, data. Yang tidak hadir, mohon bantuan untuk di absen. Ini buat siapa? PJ itu siapa sih? Iqbal ya? Iya, Pak, Kang Iqbal. Oke. Terima kasih ya. Minggu depan siap-siap kelompok 1-2 orang untuk tampil paparan materi tentang pengertian. Siap-siap saja dengan nomor 2. Boleh jadi nanti tampil juga. Ya. Tampil juga. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.